Mengerjakan skripsi bisa menambah semangat dalam mengerjakan tugas akhir. Skripsi menjadi satu di antara faktor kelulusan seorang mahasiswa. Ilmu yang diperoleh disempurnakan pada tahap skripsi. Itulah mengapa saat masa-masa mengerjakan tugas akhir dibutuhkan konsentrasi, totalitas, dan ketekunan. Sisi lain, momentum jelang kelulusan di perguruan tinggi menjadi ajang bagi para joki skripsi untuk mengeruk cuan. Para joki skripsi ini biasanya menyasar kalangan mahasiswa yang malas, namun memiliki cukup duit untuk membayar jasa pembuatan skripsi tersebut. Dan berikut penelusuran kami. Di masa pandemi ini, pekerjaan menjadi joki skripsi ini kian menjamur dan semakin terbuka. Dari penelusuran kami, jumlah mahasiswa yang membutuhkan jasa joki juga cukup banyak. Padahal, di masa pandemi semestinya mahasiswa bisa mengerjakan skripsi sendiri, karena mereka memiliki waktu luang yang lebih banyak. Faktanya, tetap banyak di antara mereka yang memilih cara instan untuk merampungkan tugas akhir mereka. Semuanya ingin terlihat cepat dan instan, tanpa usaha yang dilakukan dengan kerja keras. Sebut saja Elga. Kepada kami, Elga bercerita mengenai pekerjaan sampingannya sebagai seorang yang membuka jasa joki skripsi. Jadi awal mula gue jadi joki skripsi itu sebenarnya nggak direncanain ya. Jadi waktu itu gue kuliah, gue ngambil jurusan teknik. Kebetulan gue disitu jago banget, gue merasa gue paham dalam jurusan ini. Nah waktu gue semester 5 tuh ada kakak tingkat yang minta tolong ke gue bantuin bikin skripsinya. Ya udahlah gue bantuin secara cuma-cuma tuh. Gak disangka ternyata malah berhasil dia lulus dengan skripsi yang gue buat. Ya dari situlah dia ngasih tau ke teman-temannya kalau gue tuh jago bikin skripsi. Di situ awal mulanya. Pengakuan Elga, dulu dirinya merupakan seorang mahasiswa yang rajin dan selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Seiring berjalan waktu, banyak yang meminta bantuan kepada Elga. Salah seorang teman Elga menyarankan untuk menjadi joki skripsi agar dibayar. Kebetulan memang Elga membutuhkan uang sampingan saat itu. Akhirnya dia menjadi tukang joki skripsi bagi mahasiswa yang malas. Kalau tarif harga sih berbeda-beda ya. Selama gue jadi joki skripsi ini ada 3 tipe yang pernah gue alamin. Yang pertama itu dia jago berpikir tapi malas ngerjain laporan. Nah yang kedua ini bikin laporan jago tapi malas berpikir. Kalau yang ketiga ini dia nggak jago dua-duanya. Tapi tipe pertama ini yang paling murah bayarannya, karena gue hanya ngerjain laporannya aja dari bab 1 sampai selesai. Harga yang dikasih pun ke pertama ini cuma 1 jutaan doang. Gue juga ngerjainnya sebelum merem lah ibaratnya, gampang banget. Nah kalau jenis yang kedua ini lebih mahal lagi, bisa ngerjain laporan tapi malas berpikir. Jadi semua ide yang gue buat waktu itu tuh gue langsung ngasih ke dia semuanya. Kalau harga yang ini tuh gue kasih patok sekitar 2 jutaan. Untuk jenis ketiga ini sumber penan duit bagi gue, karena dia ini orang yang paling malas berpikir dan juga malas kerjain. Jadi semua gue yang bikin. Meskipun repot ya ibaratnya double kerjaan, tapi duitnya seger banget. Biasanya mahasiswa ini tuh gak perlu mau repot, jadi langsung jadi aja gitu. Dan bayar berapa aja sih, cuma kalau gue matok harga paling 3-4, gak pernah sampai 5 jutaan sih. Elga mengungkapkan per bulan dirinya bisa meraup 8 juta rupiah per bulan. Tergantung dengan tingkat kesulitan skripsi yang dia kerjakan. Wah. Gue berani ngambil 5 job sekaligus dalam sekali waktu pengerjaan ya.
Jadi job itu tuh bakal dibayar setelah kelar skripsinya, yang dimana skripsi itu udah ditandatangani sama dosen pembimbing. Bayangkan aja nih, dalam 6 bulan gue bisa mendapatkan sekitar 12 juta rupiah. Itu per bulannya berarti gue digaji bisa 2 juta rupiah ya. Terkait isu jasa joki skripsi ini, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan, Dini Valdiani mengatakan, solusi yang cukup baik untuk menghindari penggunaan jasa joki skripsi yaitu mahasiswa harus mengikuti mata kuliah dengan baik. Dosen juga harus memiliki capaian pembelajaran saat mata kuliah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan baik, karena mata kuliah tersebut bisa menjadi kunci keberhasilan bagi mahasiswa. Jadi gini, kita persamakan dulu persepsi kita ya mengenai joki skripsi. Kalau misalnya joki skripsi di sini adalah mengerjakan dari awal sampai akhir, saya sih nggak setuju sama sekali gitu. Tapi kalau misalnya dia menggunakan jasa untuk membantu dia, misalnya untuk turun lapang atau misalnya bantu dia ngajarin cara ngolah data, kalau menurut saya sih itu nggak apa-apa gitu. Nah, yang jangan itu atau yang berbahaya itu adalah yang menggunakan jasa dari awal sampai akhir gitu. Alasannya satu ya, yang pertama emang nggak pinter aja, yang kedua nggak percaya diri gitu. Karena kalau misalnya kita menguasai gitu ya, kita percaya diri sama tema kita, saya bahkan malah serem kalau pakai jasa orang gitu. Takutnya itu orang malah nggak sesuai sama keinginan saya gitu. Karena kalau skripsi itu biar gimana pun itu kan buku buatan kita ya, buku lah, anggap aja buku. Jadi saya malah agak serem kalau misalnya buku buatan saya itu dikerjakan sama orang lain gitu. Jadi gini, solusinya adalah mahasiswa itu beneran memang harus mengikuti mata kuliah metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan baik. Terus dia juga harus ikut mata kuliah kolokium dengan baik. Saya yakin ya kalau mereka lulus 3 mata kuliah itu dengan benar gitu ya, pasti mereka nggak membutuhkan jasa joki skripsi gitu. Jadi balik lagi ya, ini masalah kepercayaan diri atau masalah mungkin ketidakmampuan dia menguasai metode penelitian gitu. Makanya jadi belum apa-apa udah minder, udah takut gitu ya, udah takut duluan. Akhirnya dia membutuhkan jasa temennya. Nah, kalau saran saya nih ya, sebenarnya mendingan dipakai si uangnya itu gitu ya untuk berdiskusi sama temen gitu, karena biar bagaimanapun yang kasihan itu nanti kalau pas sidang dia gimana gitu ya. Kalau misalnya temennya yang ngerjain itu kan nanti jadinya temen yang bisa jawab ya gitu. Kalau saya sih agak deg-degan di situ ya kalau saya jadi si mahasiswa tersebut. Jadi mendingan si uangnya daripada dipakai, itu kan mahal ya jasa joki skripsi itu, mendingan dipakai buat berdiskusi gitu ya. Jadi dua-duanya sama-sama pinter, yang satu juga membantu gitu ya, temennya yang pinter juga mungkin bisa sharing ilmu ya, dapat uang juga, bantuin misalnya ngolah data. Menurut saya itu nggak apa-apa kalau bantu turun lapang ngolah data, itu nggak apa-apa gitu ya, bantuin ngajarin tuh nggak apa-apa gitu. Tapi si temennya yang sedang mengerjakan skripsi juga dapat ilmu gitu, dan uangnya jadi nggak habis terlalu banyak ya. Ini menurut saya adalah win-win solution gitu. Karena gini, balik lagi ya, saya punya dua mahasiswa ya. Yang satu tipe dia yang suka ngerjain skripsi teman-temannya, ini yang pinter. Yang satu memang dia pakai jasa joki skripsi. Nah, yang pinter ini makin pinter gitu ya, dia makin pinter, duitnya makin banyak, mungkin cuan kali ya kalau buat yang A. Tapi kalau buat yang B, udah uangnya habis, terus dia nggak dapet ilmu apa-apa, nanti pas sidang juga dia nggak bisa jawab, nilainya tetap jelek. Jadi rugi gitu loh, dia tuh rugi banyak, udah uangnya habis, terus kemudian dia nggak bisa jawab ya pertanyaan, nilainya tetap jelek. Kebayangkan gitu. Jadi kalau menurut saya harusnya mendingan dipakai untuk berdiskusi gitu. Saya pernah mengalami ini ya, ini saya cerita sedikit dulu ketika tesis saya. Kebetulan saya ini kan orang kualitatif gitu ya, terus kemudian tesis saya kuantitatif. Nah, saya kan nggak bisa sama sekali ya gitu. Nah, saya pakai jasa enumerator juga gitu. Saya pakai sewa teman saya gitu ya untuk turun lapang, ngajarin, bantuin ngolah data. Tapi saya belajar sampai bisa gitu. Akhirnya ketika sidang, karena saya belajar dari awal sampai akhir, ya saya bisa jawab gitu. Sama-sama menguntungkan kan gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang nih saya jadi ngerti kuantitatif tuh gara-gara itu gitu. Coba bayangin kalau misalnya saya waktu itu nggak pakai skripsi kuantitatif dan nggak pakai jasa enumerator, mungkin saya nggak akan ngerti itu loh sampai sekarang gitu.
pandangan saya terhadap mahasiswa yang menggunakan jasa joki skripsi itu sebenarnya mereka itu bermasalah untuk dua hal. Jelas saya tidak setuju ya. Karena apa? Karena mereka mencederai dua hal di situ. Yang pertama adalah mereka mencederai moral institusi pendidikan tinggi yang harusnya menjunjung tinggi kejujuran, nilai-nilai akademik, kesahihan ilmiah, yang mana kejujuran sangat junjung tinggi di hal pembuatan skripsi itu. Itu berkaitan sama moralnya. Yang kedua berkaitan sama teknikalnya. Karena gini, skripsi itu tidak hanya sebatas membuat mahasiswa menuliskan skripsi toh, tapi skripsi itu mengajarkan banyak hal, seperti mahasiswa belajar disiplin, belajar ngatur waktu, belajar tahan mentalnya, belajar menulis dengan baiknya. Jadi banyak poin-poin penting atau pelajaran-pelajaran penting yang sebenarnya sifatnya soft skill yang dibentuk ketika teman-teman membuat skripsi. Jadi ketika mahasiswa menggunakan jasa joki skripsi, dia mencederai moral satu, yang kedua dia juga mencederai kemampuan dia untuk bisa menjadi lebih baik. Beberapa dugaan yang jelas, satu, mungkin mahasiswa itu sendiri mengalami kesulitan terkait dengan penggunaan metode-metode yang mereka gunakan, terutama metode-metode yang berkaitan sama statistik ya. Nah, tapi harus dibedakan dulu nih antara mereka yang menggunakan jasa pengolahan data statistik sama mereka yang benar-benar fokus menggunakan jasa joki skripsi. Karena kalau menggunakan jasa pengolahan data statistik itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi bagi mereka yang menggunakan jasa joki skripsi dari bab 1 sampai bab akhir kesimpulan dan saran, sebenarnya mereka relatif mungkin malas, sibuk, atau kemudian yang ketiga mereka merasa tidak mau keluar zona nyaman. Kalau menurut saya seperti itu. Ya sebenarnya gini, kita harus paham dulu. Tadi pertanyaan yang kedua benar sebenarnya, kenapa mahasiswa menggunakan jasa joki skripsi? Kita harus pahami dulu ekosistemnya kenapa tuh. Mereka menggunakan jasa itu karena ada beberapa faktor. Yang pertama, ketersediaan jasa-jasa yang muncul di lingkaran dekat-dekat kampus. Sebenarnya itu yang harus pertama kali diberantas tanda kutip. Yang kedua adalah gimana kita secara bersama-sama membangun moral, dalam hal ini institusi pendidikan tinggi ya, membangun moral mahasiswa dan menyadarkan teman-teman mahasiswa bahwasannya skripsi itu adalah langkah paling penting agar mahasiswa siap menghadapi dunia kerja. Jadi seperti saya tadi bilang, skripsi itu lebih dari sekedar hanya menulis tulisan, tidak. Skripsi itu ngajarin banyak hal-hal yang sifatnya pengembangan skill. Nah itu yang harus ditanamkan kepada mahasiswa. Sehingga ketika mahasiswa mulai sadar dan tahu pentingnya skripsi, mereka nggak mau membiarkan skripsi itu dikerjakan oleh orang lain. Jadi fokus dikerjakan oleh mereka. Yang ketiga, ini sistem monitoringnya sebenarnya. Dalam hal ini dosen pembimbingnya, sistem di kampusnya demikian rupa harus dibuat supaya minimalisir kemungkinan teman-teman mahasiswa menggunakan jasa joki skripsi. Gimana caranya? Misalkan yang pertama, buku bimbingan. Buku bimbingan itu harus digunakan karena apa? Dosen pembimbing tahu nih mahasiswanya bimbingannya sudah sejauh apa, substansinya sudah seperti apa, masukan dia apa saja, seperti itu. Terus kemudian rutin lakukan bimbingan antara mahasiswa sama dosen, karena semakin rutin bimbingan dosen dengan mahasiswa dengan frekuensi waktu yang sering, itu akan minimalisir supaya mahasiswa itu menyerahkan jasanya kepada kepada joki skripsi seperti itu. Jadi 3 hal itu. Yang pertama, ekosistemnya harus kita benahi. Yang kedua, mentalitas sama pengetahuan mahasiswa tentang skripsi harus kita benahi. Yang ketiga, sistem dari kampusnya untuk monitoringnya bisa lebih efektif. Saya rasa 3 hal itu. Presiden Mahasiswa Universitas Pakuan, Arif Bustanuddin Aziz, hingga Fajar, mahasiswa pendidikan biologi, juga angkat suara terkait dengan isu joki skripsi ini. Halo, perkenalkan, nama saya Arif Bustanuddin Aziz. Hari ini saya sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Pakuan. Saya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, program studi Ilmu Komunikasi, konsentrasinya penyiaran. Oke, jadi kalau menurut Arif itu bukan jokinya yang dihentikan, tapi kan masing-masing individunya yang dimana dia mau membuat skripsi harus diberikan pencerdasan oleh dosen-dosennya ataupun instansi-instansinya bahwa skripsi ini bukan semata-mata untuk kalian hanya melulus saja gitu, tapi kita sebagai gelar sarjana ya kita perlu ada inovasi-inovasi baru kan di situ, kita kan dituntutnya di situ ya. Makanya kan ada Tridharma Perguruan Tinggi, penelitian, pendidikan, pengabdian. Pendidikannya kan kita udah di kuliahan, terus mau bagaimana caranya kita mengabdi ya melalui penelitian yang kita buat tuh di skripsi. Akhirnya hasil penelitian itu kan bisa kita abdikan kepada masyarakat setelah kita menjadi sarjana gitu. Jadi antisipasinya itu memberikan pencerdasan kepada individu-individu yang sedang membuat skripsi di situ loh.
Jadi ketika mereka udah paham bahwa skripsi itu nggak semata-mata untuk lulus sarjana, enggak gitu loh. Tapi di situ untuk membangkitkan inovasi ataupun memberikan inovasi-inovasi untuk bangsa kita. Itu sih. Jasa joki skripsi merugikan orang lain. Menurut Arif enggak ya. Menurut Arif enggak. Justru itu merugikan individu yang meminta jasa skripsi itu sendiri gitu. Karena tadi kan di pertanyaan pertama itu kan Arif misalnya Arif bisa penulisan skripsi. Ya udah, karena Arif bisa, Arif membuka jasa. Nah, otomatis kan individu yang membutuhkan jasa itu kan dia yang memilih. Gua mau joki nih ataupun gua enggak. Di situ loh. Jadi kalau si jasa ini tidak merugikan, justru merugikan individu yang dimana dia membutuhkan joki skripsi itu sendiri. Karena kan seharusnya skripsi itu jelas harusnya kita yang membuat sendiri gitu. Karena itu adalah penelitian ilmiahnya kita sebagai mahasiswa. Harusnya nggak usah joki lah gitu, kalau bisa ya kita sendiri. Karena kan kalau menurut Arif tuh kan ada dua tuh skripsi tuh. Satu skripsi ini yang biasa terjadi tuh skripsi yang terpenting ini adalah bentuk kasih sayang kepada orang tua, yang artinya ya udah skripsinya yang penting selesai, dan judulnya tuh ya udah judulnya yang udah ada cuman agak diubah sedikit dengan fenomena hari ini. Terus yang kedua skripsi penelitian yang merubah dunia. Itu sih, ada dua itu sih. Nah, biasa yang terjadi itu tadi teman-teman mahasiswa karena mungkin entah kesibukan atau apa, akhirnya skripsinya hanya mencari judul yang sebelumnya, akhirnya dijadikan referensi dan diganti objeknya saja di situ sih. Nah, untuk jokinya itu sendiri itu menurut Arif nggak salah. Yang salah itu ya individu-individu yang masih malas gitu. Jadi perlu ada pencerdasan perihal penelitian ataupun tugas akhir skripsi ini sih dari instansi masing-masing. Jasa joki skripsi. Sebenarnya kenapa adanya joki skripsi ini kan karena apa ya? Fenomena yang terjadi di kita ini banyaknya orang-orang yang masih kebingungan atau memang merasakan malas gitu untuk mengerjakan skripsi gitu ya. Makanya karena adanya kebutuhan tersebut, hadirlah gitu teman-teman yang memang merasa sudah paham dan menguasai tata cara membuat skripsi dan juga memang memiliki kemauan ataupun juga punya waktu senggang gitu ya, akhirnya muncullah jasa joki skripsi kan gitu ya. Ya begitu sih paling. Kalau dibilang merugikan orang lain atau tidak, sebenarnya jasa joki skripsi ini lebih merugikan orang-orang yang memang menggunakan jasa joki skripsi ini. Karena ya sudah jelas joki skripsi ini kan menguntungkan bagi teman-teman yang memiliki jasa gitu, karena memang ya penghasilan juga gitu dan cukup lumayan juga gitu kan harganya ya biasanya ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang memang menggunakan jasa joki skripsi ini bisa dibilang rugi karena pertama nantinya mereka memang agak kurang paham juga soal penelitian-penelitian gitu, terutama apa ya, penelitian skripsi ini kan justru untuk bagaimana nanti kedepannya digunakan di masyarakat kan gitu ya. Jadi hasil pemikiran kita bisa diterapkan atau tidak nantinya di masyarakat kan gitu. Jadi rugi ke diri sendiri kalau menurut gua. Cara menghentikannya adalah bagaimana kebutuhan atas jasa joki skripsi ini dihapuskan. Dalam artian berarti rasa malas ataupun pemahaman-pemahaman orang-orang terhadap skripsi ini harus penuh gitu, harus paham, harus hilang gitu kan rasa malasnya terhadap skripsi ini gitu. Jadi kalau orang-orang memang sudah tidak membutuhkan jasa joki skripsi, pastinya jasa joki skripsi ini udah nggak akan ada kan gitu ya. Cuma memang mungkin bagi orang-orang yang kuliah sambil kerja sih biasanya tetap membutuhkan jasa ini gitu. Karena ya kuliah itu kan pilihan juga sebenarnya ya. Ada memang orang-orang yang membutuhkan kuliah itu hanya untuk titelnya aja. Itu juga kan sebenarnya nggak salah bagi sudut pandang mereka masing-masing kan gitu ya. Cuma amat disayangkan aja ketika memang nantinya hasil dari penelitian-penelitian mereka ini tidak mampu untuk menghadirkan yaitu tadi inovasi dan lain sebagainya gitu untuk bangsa kita gitu. Karena bangsa kita ini tingkat pendidikannya juga kan masih cukup miris gitu ya. Jadi penelitian-penelitian ini seharusnya harus dimarakkan gitu di negara kita, di bangsa kita gitu, untuk kemajuan bangsa kita juga gitu sih. Kalau pendapat saya pribadi sih sangat disayangkan ya, karena dengan adanya joki skripsi
Jadi bikin orang yang emang dasarnya males, terus dia bukannya berusaha buat ngerti, tapi malah pakai si joki skripsi itu buat mempermudah skripsinya dia. Jadi keenakan aja gitu. Jadi yang tadi yang malas makin malas gitu ya. Ya. Lalu selanjutnya nih Kak, tanggapan Kakak mengenai jasa joki skripsi ini, apakah merugikan orang lain atau tidak? Sebenarnya kalau merugikan orang lain sih enggak. Tapi imbasnya itu lebih ke diri sendiri gitu, karena dengan dia pakai joki skripsi otomatis dia nggak ada kesadaran untuk belajar gitu, dia nggak ada kesadaran untuk memahami ilmu. Dan ketika si joki skripsi ini ada, balik lagi tadi dia ngambil jalan pintas buat ngikutin malesnya dia gitu. Menurut aku sebenarnya seharusnya nggak kayak gitu ya kan, kita sendiri yang kuliah, harusnya kita sendiri yang untuk ngerjain tugas kita gitu sih. Menurut saya sih emang kurang baik ya, nggak bagus juga untuk menjoki-joki kayak gitu kan, emang udah tanggung jawab kita sendiri sebagai mahasiswa untuk menyusun skripsi itu. Kalau itu sih berarti dari dua pihak ya kan, ada yang ngejokiinnya sama yang jokinya. Berarti buat yang ngejokiinnya harusnya kayak apa ya, dia juga mentingin diri sendirinya aja gitu kan. Ini kan kita kuliah masing-masing gitu. Terus untuk yang pakai jasa jokinya seharusnya dia apa ya, itu kemampuan diri sendiri gitu, pakai kemampuan diri sendiri dia gitu. Joki skripsi memang dinilai kurang baik karena melanggar norma pendidikan bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan gelar sarjana. Sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menyusun skripsi tersebut. Tak pernah lupa untuk memahami setiap materi agar kita tahu pemahaman pada diri kita sendiri. Menurut kami jasa joki skripsi itu nggak, kurang setuju ya. Soalnya kan nanti setelah dikasih skripsinya itu pasti ada sidang. Di setiap sidangnya itu kan ada pertanyaan mengenai seluruh bab skripsi. Menurut saya untuk joki skripsi itu kurang setuju karena materi yang akan dibahas itu tidak seluruhnya kita pahami, dan entarnya itu pasti bakal saat ditanya sama dosen penguji itu tidak tahu jawabannya seperti apa. Saya juga nggak setuju sama joki skripsi, alasannya sama kayak mereka. Kalau saya juga nggak setuju karena kita kan nggak tahu ya dari awal kayak isinya beda mungkin ya pendapatnya dari kita dan yang ngejokinya. Ya udah gitu aja. Menurut Ratu dan kawan-kawan bahkan menegaskan, joki skripsi itu merugikan orang lain. Di saat semua orang berjuang dengan penuh keringat, tetapi mahasiswa yang memakai jasa tersebut hanya sebuah patung yang berdiam, tanpa tahu arti dari sebuah perjuangan. Dari seluruh pendapat, kami juga berjumpa dengan klien Elga yang memakai jasa joki skripsi, dan inilah ceritanya. Gue pakai jasa joki skripsi itu buat ngemudahin gue aja sih, karena kan gue kerja sambil kuliah. Nah, gue keteteran tuh kalau misalnya gue kerja itu kuliah gue nggak keurusin sama gue. Ya mau nggak mau gue jadi pakai joki skripsi. Enggak sih. Kalau menurut gue kayak ya saling membutuhkan aja, kayak yang jokinya ngebutuhin duit mungkin, dan gue juga ngebutuhin jasanya. Klien Elga mengakui dengan memakai joki skripsi tersebut, pengetahuan dia menjadi minim, tidak tahu rasanya menyusun skripsi seperti orang lain. Skripsi itu seharusnya dia sendiri yang mengerjakan, tetapi malah orang lain yang mengerjakan. Ibaratnya cangkang tanpa isi, jadi kosong aja gitu otak saya. Ucap klien tersebut sambil merenung. Ya nggak ada pengalaman apa-apa sih, ya cuman ngejar ijazah doang sama nilai. Dengan raut wajah yang sedih, Elga mengatakan pada akhirnya memutuskan untuk berhenti. Dari dunia hitam itu karena capeknya bukanlah main. Meski kemampuan Elga di atas rata-rata manusia normal, tetapi mengerjakan banyak hal dengan masalah yang berbeda-beda dalam sekali waktu itu ternyata membuatnya gelisah. Seperti kurang pergaulan, jidat melebar, kantung mata tebal, susah tidur, dan masih banyak kondisi negatif lainnya.
Mahasiswa dinilai harus lebih percaya diri dalam membuat skripsi dan menghindari penggunaan jasa pembuat tugas akhir itu. Sesulit apapun rintangan untuk wisuda, jika sudah berusaha pasti akan tercapai. Ya, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. 4 tahun lamanya